Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Fitria Studi MPM 19/02. Di sini saya akan membahas mengenai rendahnya kesadaran masyarakat tentang sampah di Indonesia. Sampah sendiri merupakan salah satu persoalan yang bukan sederhana di Indonesia dan menjadi masalah kita bersama, terutama untuk sampah plastik yang tidak teralokasi dengan baik. Mengapa? Sebab di Indonesia sendiri untuk kesadaran dalam memilih dan memilah sampah dengan baik ini belum merata sepenuhnya. Dan jika tidak diatasi dengan baik, maka masalah sampah plastik ini bisa berujung menjadi bencana alam dan kerusakan ekosistem lainnya. Karena sifat sampah plastik sendiri ini tidak mudah terurai dan membutuhkan waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Sedangkan jika dibakar maka akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik BPS tahun 2018 mengungkapkan bahwa sebanyak 72% masyarakat Indonesia tidak peduli dengan sampah. Hal tersebut sangat miris memang, karena angka tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengolah sampah ini masih sangat rendah. Dan jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut dapat berpotensi mengalami peningkatan limbah plastik setiap tahunnya dari berbagai faktor, misalnya pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, serta dari pertumbuhan pada sektor industri di Indonesia yang terus meningkat. Dan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Februari tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia dapat menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2020 Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis, yakni sedikitnya mencapai 67,8 juta ton timbunan sampah yang terdiri dari sampah organik, sampah plastik, sampah kertas, dan sampah lainnya. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk untuk atau lebih tepatnya setiap penduduk ini memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Dan semua sampah tersebut bermuara di tempat pembuangan akhir sampah. Sementara kapasitas tempat pembuangan akhir sampah sendiri khususnya di kota-kota besar ini semakin penuh. Bahkan, pemerintah mengatakan tidak mudah lagi untuk mencari lahan baru untuk menampung sampah-sampah tersebut. Dan menurut Ketua Kajian Ekonomi Lingkungan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Alin Halimatus Saidah menyatakan bahwa pemulung ini memberikan kontribusi besar dalam industri pengolahan sampah, yakni mencapai 80%. Walaupun pekerjaan mereka ini masih dipandang sebelah mata oleh berbagai masyarakat maupun kalangan. Walaupun demikian, memiliki kontribusi yang besar mencapai 80%, nyatanya keberadaan mereka pun juga belum mampu sepenuhnya untuk meningkatkan angka pengumpulan sampah di Indonesia. Dari data statistik juga menyebutkan bahwa sampah di Indonesia kurang dari 40% di bawah negara-negara Asia Tengah dan Pasifik, yang mana rata-ratanya sudah mencapai 70%. Hal tersebut karena menurut Kementerian LHK pengolahan sampah di Indonesia masih tergolong rendah, yakni baru berkisar 11%. Hal ini berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang telah mencapai 50% dari total produksi sampah nasional. Hal tersebut karena di Indonesia sendiri lagi-lagi kesadaran masyarakat tentang sampah ini masih minim, bahkan ada saja mereka yang membuang sampah ini sembarangan, misalnya di sungai. Padahal pemerintah sendiri telah melarang untuk membuang sampah sembarangan karena dampak yang ditimbulkan ini sangat besar. Apalagi khususnya di kota-kota besar ini bakal menyumbat saluran aliran air dan menjadikan
bencana banjir. Sebab itulah betapa pentingnya kesadaran masyarakat mengenai sampah, dan seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia merasa malu ketika tahun 2019. Mengapa? Sebab di tahun tersebut ini menjadi sejarah yang tak terlupakan, bukan karena meraih prestasi, tetapi sesuatu yang kurang enak di seluruh dunia. Yakni karena untuk pertama kalinya artis SM Entertainment sebagai industri hiburan terbesar Korea Selatan, yakni subunit NCT, Jimin dan Jino melakukan kunjungan ke Indonesia sekaligus menjadi sukarelawan dalam program kemanusiaan dengan membantu anak dari keluarga kurang mampu dari Indonesia, salah satunya yakni Kudori, untuk mencari kebutuhan keluarga dengan memulung. Untuk gambarnya seperti teman-teman bisa melihat di samping, di mana Jimin dan Jino yakni mengikuti kegiatan sehari-hari Kudori dalam memulung. Sebenarnya kegiatan mereka sangat baik dan patut dicontoh karena mau menjadi sukarelawan. Tetapi dari kegiatan tersebut yang paling banyak mencuri perhatian adalah ketika mereka membantu Kudori menjadi pemulung di tempat pembuangan akhir sampah di bantaran gerbang, yang mana merupakan tempat pembuangan akhir sampah terbesar di dunia yang penuh dengan sampah. Tak hanya mereka saja, tetapi ada juga aktor Hollywood yang miris melihat sampah di Indonesia yang bertumpuk di bantar gerbang dan menjadikan gunungan sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan kesadaran masyarakat juga masih minim. Apalagi mereka semua termasuk tokoh terkenal di dunia. Tentunya banyak sekali orang di berbagai dunia yang menonton aksi sukarelawan mereka. Sebab itulah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia juga jangan mau kalah dengan mereka yang tanpa ragu dan jijik untuk membantu memulung sampah di bantaran gerbang. Setidaknya jika kita tidak membantu memulung sampah, setidaknya jangan membuang sampah sembarangan. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih bisa menghargai lingkungan bumi kita. Bayangkan saja jika sampah semakin banyak, tapi rasa kesadaran kita tidak ada terhadap sampah dan dibiarkan begitu saja, apa yang akan terjadi di masa depan? Dan mirisnya lagi, Indonesia telah menyandang sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut nomor 2 di dunia, yang mana sampah plastik tersebut telah mengambil alih pantai dan seluruh garis pantai yang ada di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai pengelolaan limbah plastik terburuk di dunia. Tak hanya itu saja, Indonesia juga menyandang sebagai tempat pembuangan sampah terbesar di dunia, yakni berada di Bantar Gerbang, Bekasi, yang telah ada sejak tahun 1986 dan telah menjadi sorotan dunia karena banyaknya gunungan sampah, baik dari sampah rumah tangga maupun sampah industri. Dan teman-teman bisa melihat tabel 5 negara penyumbang sampah terbesar di lautan. Untuk yang pertama yaitu dari Cina, kedua Indonesia, ketiga Filipina, keempat Vietnam, kelima Sri Lanka. Dan di bawahnya merupakan gambaran bantaran gerbang Bekasi sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Pemerintah saat ini juga telah mengupayakan dalam penanganan terhadap sampah plastik di laut dan mengeluarkan peraturan nomor 83 tahun 2019 tentang penanganan sampah laut yang saat ini sangat meresahkan dan menjadi masalah tersendiri. Pemerintah juga sedang mengupayakan pengelolaan sampah plastik menjadi pembangkit listrik tenaga sampah, yakni PLTSA, untuk meminimalisir gunungan sampah, dan diharapkan dari kegiatan ini dapat mengurangi sampah plastik hingga 70% di tahun 2025 mendatang. Dan proyek tersebut juga akan dibangun di 12 daerah, salah satunya ada di Palembang, yang mana nantinya dari kegiatan tersebut dapat memusnahkan sekitar 1.500 sampah setiap harinya. Dan bukti listrik tenaga sampah ini sudah dibuka oleh Presiden pada tahun 2018. Walaupun sejatinya pemerintah sudah berupaya meminimalisir sampah dengan berbagai cara dan berbagai metode, jika kita tidak membantu pemerintah dalam menangani sampah, maka hal tersebut sama saja bohong, dan sampah plastik akan tetap banyak.
Sebab itulah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa ikut serta dalam mengatasi terjadinya penumpukan sampah. Misalnya dengan mengganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan atau dengan sebagainya. Apalagi khususnya ini untuk di daerah-daerah perkotaan yang banyak sekali penduduknya, maka tidak menutup kemungkinan sampah yang dihasilkan juga banyak. Dan jika tidak diolah dengan benar atau dengan tepat, maka juga berbahaya bagi lingkungan, ekosistem maupun kesehatan manusia. Dan dari pemaparan materi di atas, mari sama-sama kita sebagai masyarakat Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan, untuk lebih bisa meningkatkan pola hidup sehat dengan menjaga lingkungan dan menyayangi bumi kita, serta dapat mengurangi penggunaan plastik yang dapat merusak alam maupun ekosistem lainnya. Mari tanamkan rasa kesadaran ini pada diri kita akan bahayanya sampah plastik, serta dapat mengolah dan memilah sampah tanpa mencampurnya, yakni dengan memisah antara sampah organik dan sampah non-organik, sehingga dapat tahu dan dapat didaur ulang kembali. Apalagi Indonesia juga telah menetapkan Hari Peduli Sampah Nasional setiap tanggal 21 Februari yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Mari sama-sama untuk mengurangi penggunaan plastik, serta untuk semuanya jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya. Cintailah lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.